Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang matriks. Nah, matriks ini adalah materi matematika wajib kelas 11 semester 1. Oke, pengertian matriks. Jadi kita di sini mengenal matriks ya. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut kolom dan baris. Susunan panjang bilangan dalam matriks biasanya membentuk persegi atau persegi panjang. Jadi bilangan-bilangan anggota matriks diletakkan dalam tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Nah, contohnya misalnya ya, ini ada suatu tabel jumlah siswa ya. Jadi kelas 11 IPA 1 jumlah laki-lakinya 8, siswa perempuannya adalah 19. IPA 2 14, laki-lakinya, perempuannya 10. Dan IPA 3, 11 IPA 3, jumlah laki-laki 15 dan perempuan 15. Nah, dari tabel berikut itu bisa dibentuk menjadi suatu matriks. Nah, kalau ditulis dalam bentuk matriks, nah maka menjadi 8. Nah, lihat ini di sini kan 8, 14, 15, 19, 10, 15 ya. Nah, ke bawah. Nah, jadi angka-angka yang ini kita ambil, kita buat dalam kurung. Ini kan matriks adalah susunan bilangan. Ini kan susunan bilangannya. Nah, ditulis seperti ini, lalu menurut kolom dan barisnya, ada baris, ada kolom. Terus susunan bilangan dalam matriks biasanya membentuk persegi atau persegi panjang. Nah, ini bentuknya persegi panjang ya. Terus bilangan anggota matriks diletakkan dalam tanda kurung biasa atau tanda kurung siku-siku. Ini kurung biasa atau bisa juga dalam kurung siku seperti ini. Nah, jadi terserah kalian nulisnya, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Oke, itu pengertian matriks. Terus kita mengenal istilah dalam matriks, yaitu ada yang pertama baris, terus kolom, terus elemen matriks, dan ordo. Oke, misalnya di sini ada matriks. Di sini matriksnya kita namai misalnya adalah matriks A misalnya. Nah, jadi untuk penamaan matriks itu digunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, misalnya huruf A, matriks A itu adalah 8, 19, 14, 10, 15, 15. Nah, jadi yang namanya baris, itu baris adalah sejajar ke samping atau horizontal ya. Ini baris namanya. Nah, ini namanya baris ya. Ini namanya baris. Baris pertama atau baris 1. Terus ini baris kedua. Baris kedua. Terus ini baris ketiga. Nah, ini namanya baris ya. Oke, terus yang kedua kolom. Nah, kalau kolom dia vertikal atau ke atas ya. Kolom. Nah, ini kolom. Nah, ini kolom pertama. Ini kolom kedua. Nah, ini kalau baris ke samping, kalau kolom ke bawah atau horizontal. Terus elemen matriks itu adalah ini elemen. Nah, satu-satu ini elemen. Misalnya ini adalah tadi matriks A, berarti matriks A itu elemennya adalah A11. Jadi elemen itu dilambangkan dengan huruf kecil A11. Ini bukan A11 ya, tapi 11 artinya baris pertama, kolom pertama. Dia terletak di baris pertama, di kolom pertama. Berarti kan 8 itu angkanya ya. Terus A12. Nah, jadi baris yang duluan ya, baris lalu kolom. Baris lalu kolom. A12, baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom kedua, berarti 19. Nah, terus A21, baris kedua, kolom pertama, kolom 1. Terus A22 ya, baris kedua, kolom kedua. Nah, angkanya 10.
terus ada lagi A31 baris ketiga kolom pertama, terus A32. Nah, dan seterusnya ya, jika matriknya lebih dari 3 baris dan 2 kolom, berarti seterusnya di sini. Nah, misalnya A13, A14, terus di bawah juga A41, 51 dan seterusnya. Nah, itu namanya elemen matrik. Jadi jika ditanya elemen A21, nah A21 berapa elemennya? Berarti 14. Nah, terus A32 berapa elemennya? 15. Oke. Terus yang terakhir adalah ordo. Ordo itu ukuran matrik. Nah, ordo itu atau ukuran matrik. Matrik. Nah, jadi ukurannya di sini ada 2 baris. Ada 3 baris. Ada 3 baris lalu 2 kolom. Jadi yang pertama disebut adalah baris. Berarti ini ordonya adalah barisnya 3, kolomnya 2. Nah, ini adalah ordo atau ukuran matrik. Nah, jadi ukuran matrik 3 kali 2. Nah, ordonya 3 kali 2 berarti ada 3 baris lalu 2 kolom. Nah, jadi ukuran matrik ini bisa ditulis, bisa tidak ya. Jika misalnya matrik A 3 kali 2, tulis di samping sini di bawah, lebih kecil ukurannya tulisannya, itu adalah ordo. Nah, boleh ditulis, boleh juga tidak. Oke, itu adalah istilah dalam matrik. Seterusnya jenis-jenis matrik. Yang pertama adalah matrik baris. Matrik baris itu adalah matrik yang hanya terdiri dari satu baris. Contohnya, misalnya contoh yang pertama, misalnya matrik B, misalnya satu baris saja, misalnya 1, 5, 3. Nah, jadi barisnya 1, kolomnya 3. Ini adalah matrik baris. Misalnya lagi C 2, min 1, 0, 4. Nah, ini juga satu baris. Walau kolomnya berapapun kolomnya, kalau dia satu baris, dia termasuk ke dalam matrik baris. Oke, terus seterusnya matrik kolom. Matrik kolom berarti lawannya dari baris. Berarti yang hanya mempunyai satu kolom. Matrik yang hanya mempunyai satu kolom. Berarti contohnya adalah misalnya matrik D, misalnya 3, 6, 10 misalnya. Nah, dia hanya mempunyai satu kolom. Barisnya ada 3. Tapi kolomnya 1 berarti matrik kolom. Oke, seterusnya matrik persegi. Matrik persegi berarti dia bentuknya persegi ya. Misalnya contoh tadi D ya, berarti matrik misalnya 3, 7, min 6, 8 misalnya. Nah, dia kan barisnya 2, kolomnya 2, berarti dia termasuk ke matrik persegi. Atau lagi matrik F, misalnya 0, 7, 6, min 1, 5, 2, 10, 7, 3 misalnya. Nah, di sini kolomnya barisnya 3, kolomnya juga 3, berarti dia termasuk ke dalam matrik persegi. Oke, seterusnya matrik persegi panjang. Nah, matrik persegi panjang berarti dia persegi panjang ya, bisa lebih banyak baris atau lebih banyak kolom. Misalnya matrik FG, misalnya matrik G itu 3, 2, 7, 6, 10, 2 misalnya. Nah, dia lebih banyak kolomnya ya daripada barisnya. Barisnya 2, kolomnya 3. Berarti kan terlihat nih kan bentuknya persegi panjang.
berarti dia termasuk ke matriks persegi panjang. Boleh panjang ke samping atau ke bawah. Oke, yang kelima matriks 0. Matriks 0 itu biasanya dilambangkan dengan O. Jadi namanya O ya. Kalau lambang matriks O berarti dia matriks 0. Itu matriks 0 adalah semua elemennya 0. Jadi bentuknya ordonya berapapun ukurannya, kalau semua anggotanya 0, maka dia termasuk ke matriks 0. Oke, dan seterusnya matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang diagonalnya mempunyai angka. Nah, jadi kalau dia matriks diagonal, dia pasti bentuknya persegi ya, karena yang mempunyai diagonal itu hanya matriks persegi. Nah, yang diagonal itu maksudnya ini. Nah, ini 3, 8, ini kan diagonalnya. Terus ini 0, 5, 3. Nah, ini diagonalnya. Kalau ini kan tidak ada diagonalnya. Kalau 3, min 10. Nah, ke sini kan nggak ada. Berarti dia termasuk ke dalam matriks persegi. Otomatis matriks diagonal itu termasuk ke dalam matriks persegi. Contoh, matriks diagonal misalnya matriks G, matriks H misalnya 1, 3, 0, 0, 0, 5, 0, 002 misalnya. Nah, di sini kan terlihat nih diagonalnya yang punya angka. Selain diagonal, dia angkanya 0. Nah, jadi misalnya di sini ada angka selain 0, misalnya 0-nya saya ganti misalnya dengan 1 misalnya. Nah, maka ini bukan matriks diagonal karena di sini bukan 0. Nah, seandainya dia di sini 0, berarti dia termasuk ke matriks diagonal. Jadi matriks diagonal itu yang punya angka atau selain 0, dia hanya diagonalnya saja. Nah, diagonal. Terus seterusnya adalah matriks identitas. Matriks identitas itu adalah, nah ini khusus ya, matriks identitas nanti ada penjelasan khusus, tapi bentuknya adalah seperti ini. Dia termasuk ke dalam matriks persegi, termasuk ke dalam matriks diagonal juga. Identitas dia lambangnya selalu I. Nah, jadi yang selalu dipakai, yang tidak boleh dipakai oleh matriks lain adalah O, matriks 0, terus I, matriks identitas. Matriks identitas itu adalah 1, 0, 0, 1. Nah, dia matriks diagonal. Terus diagonalnya selalu 1. Nah, atau untuk yang 3 kali 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, diagonalnya 1 ya. Semuanya 1. Oke. Itu matriks identitas. 1, 1 ya. Nah, itu matriks identitas. Nanti ini fungsinya lebih dalam lagi kita bahas ya. Terus yang terakhir matriks segitiga. Matriks segitiga, wah agak muat ya di sini ya. 8. Matriks segitiga itu adalah matriks yang angkanya bentuknya segitiga ya, selainnya 0. Misalnya matriks J misalnya. Matriks segitiganya misalnya 1, 0, 2, 3, 0, 6, 8, 1 misalnya. Nah, di sini kan terbentuk segitiga. Nah, selain segitiga, dia angkanya 0. Dia bisa segitiga di bawah atau segitiga di atas ini. Nah, itu matriks segitiga. Nah, oke, sampai di situ dulu penjelasan dari saya tentang matriks, tentang mengenal matriks ya. Nanti tentang hitung-hitungannya kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya.
Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.